They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di sekolah Santo Vincentius dan di sini mau ke SMP karena ada sejumlah murid SMP ya yang merupakan pengurus OSIS itu akan membicarakan, dia sedang pelatihan tapi akan membicarakan tema kekerasan di sekolah. Nah, seperti apa cara mencegah serta mewujudkan sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan. Oke, ya ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, Ada cowok tapi kayaknya ceweknya lebih banyak ya, betul? Oke. Ya, selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa berdiri di sini berbagi untuk kalian semua. Saya sesuai dengan undangan diminta untuk bicara tentang bagaimana mencegah perundungan, begitu ya. Nah, sebelumnya tadi Ibu sebagai pengantar meminta saya untuk memperkenalkan diri ya terlebih dahulu. Nama saya Retno Listiarti. Tadi Ibu udah cerita ya, Ibu gurunya sudah menyampaikan bahwa ya saya dulu saya 5,5 tahun menjadi komisioner di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sekarang menjadi pemerhati anak, juga pemerhati pendidikan, karena dari dulu sebenarnya sebelum di KPAI saya sudah berbicara tentang pendidikan memang ya. Nah, kemudian saya juga konten kreator ya. Itu sejak tahun 2021 dan tema konten saya juga tetap tentang pendidikan dan juga anak ya. Nah, ini sekarang saya kembali menjadi ASN atau PNS kali ya, pegawai negeri sipil di Pemprov DKI Jakarta ya, tetap juga di Dinas Pendidikannya. Nah, sebelumnya saya, karena kita mau berbicara perundungan, saya mau tahu juga nih ya, kalau ngejawab pertanyaan ini, setuju atau tidak bahwa perundungan itu sebenarnya bercandaan dan anak-anak enggak ya, banyak yang geleng ya, dan anak-anak yang ngadu-ngadu itu ada lebay gitu ya, atau berlebihan gitu, enggak ya? Siapa yang mau ngasih jawaban? Bisa tunjuk tangan, siapa yang setuju atau tidak setuju? Oke, kalau kamu apa nih? Nggak setuju. Nggak setuju, Kalau kenapa? misalnya bercanda itu dua pihak yang ketawa. Kalau cuma satu pihak yang ketawa, berarti ada satu yang bakal sakit hati dan itu nggak lucu. Nggak lucu ya. Jadi dikatakan, siapa nama kamu nak? Gendis. Gendis mengatakan bahwa bercandaan itu berarti dua pihak sama-sama senang gitu ya. Jadi kalau tertawa, dua-duanya tertawa. Tapi ya kalau yang satu tertawa, yang satu sedih, yang dibully sedih gitu ya, itu berarti bukan bercanda. Tadi dari sisi sini ada yang tidak. Oh ya, siapa? Namanya siapa? Nicole gimana? Kalau aku nggak setuju kalau misalnya perundungan ini sebagai bahan percandaan yang dianggap penerima perundungan ini bereaksi dengan secara lebay atau terlalu berlebihan. Jadi kalau ngadu dia wajar ya, kalau dia speak up wajar ya. Soalnya menurut aku kalau dalam bentuk apapun perundungan itu tetap tidak baik. Tidak baik, betul. Bagaimanapun sesuatu yang menyakiti orang lain ya nggak baik ya. Karena kalau siapapun kalau dirundung, termasuk kalau ngata-ngatain nama orang tua, ngerundung nggak? Iya. Ngerundung. Karena kita tidak merasa nyaman ya, tidak senang ya. Oke, tapi itu paling sering ya. Betul nggak sih ini yang cowok-cowok? Iya. Oke. Nah, berarti kalau misalnya ada orang yang melaporkan ya, melaporkan bahwa dia dibully, dia tidak nyaman, berarti itu bukan sesuatu yang lebay ya? Oke, bukan sesuatu yang lebay, tapi justru harus ya, karena speak up itu harus. Nanti kalau kita nggak ngomong, berhenti nggak kira-kira? Enggak, itu akan terus terjadi. Pernah dengar nggak anak SMP, salah satu anak SMP di Kabupaten Batang yang dia kemudian membakar sekolah? Nah, sesungguhnya ya pernah dengar ya, dia korban bully kan ya. Nah, jadi kisahnya adalah anak ini korban bully sekelompok temannya. Nah, makanya tadi
ciri-ciri diantaranya bully adalah berulang. Jadi kalau cuma sekali-sekali boleh bercanda tuh. Tapi kalau setiap ketemu kita ngeledeknya begitu, misalnya kita hitam ya, kalau dipanggil keling kan tetap nggak terima ya. Kita gemuk, terus setiap ketemu kita dipanggil gembrot, kita nggak terima juga ya. Atau terbaliknya, kita kurus, terus kalau dipanggil ceking gitu ya, atau bahkan triplek kan tipis ya, gitu. Kita juga tersinggung kan? Padahal itu fakta gitu. Tapi kita tetap nggak mau gitu. Termasuk julukan-julukan, ya, entah itu karena fisik dia tadi hitam, atau mungkin ini orang kita rata-rata rambutnya lurus, terus kita keriting gitu dianugerahkan Tuhan. Terus kita dipanggil keriting, mungkin kita juga nggak bisa terima gitu. Jadi jangan memanggil sesuatu yang tidak dengan nama. Kalau dia punya nama, apalagi namanya bagus, ya panggillah dengan namanya, gitu ya. Nah, kasus yang SMP negeri yang ada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, itu bermula dari SD. Jadi ini ada 9 anak, satu kelas, membuli satu orang, anak ini. Anak korban bilang sama gurunya, kalau dia selalu dibully dan dia gak nyaman. Kan kalau SD itu guru kelas ya, kata gurunya, ya udah gak usah berteman dengan mereka. Masalahnya mereka nyuruh orang lain juga gak boleh berteman sama anak ini. Kan artinya dia dikucilkan. Pengucilan itu termasuk bully, perundungan, ya. Nah, setelah itu dia terus ya terlibat di begitu kan, ngadu ke ibunya. Ibunya bilang, udahlah kita kan miskin, mereka anak-anak orang kaya, udah deh kita sabar aja. Nah, biasanya bully ada relasi kuasa yang antara korban sama pelaku, si korban lebih rendah dari si pelaku. Tadi secara ekonomi, bisa juga dia kakak kelas, junior, senior kepada junior, atau guru kepada murid, atau orang tua kepada anak, bisa. Misalnya membanding-bandingkan, gak boleh banding-bandingin. Kamu suka gak dibanding-bandingin? Enggak kan? Kok kamu gak kayak kakakmu? Atau gak kayak adikmu gitu ya? Atau gak kayak anak temennya mama kayak gitu ya? Nah itu kita pasti tersinggung ya. Termasuk kalau guru ngomong, kelas ini kok gak kayak kelas sebelah ya? Kita juga tersinggung ya. Nah, itu juga gak boleh, karena membanding-bandingkan itu kategorinya masuk ya pembulian gitu ya. Nah, anak ini ada relasi kuasa kan berarti. Nah, lalu ketika dia lapor, kata ibunya, ya kamu kalau gitu ngomong aja sama wali kelas. Udah, tapi wali kelasnya nyuruh aku malah gak usah berteman sama anak ini. Nah, oke, ngadu lagi lah dia. Pas ngadu, gurunya bilang, ya udah sabar, nanti biar Tuhan yang membalas gitu. Nah, bully aja gurunya bisa nyelesain, ngerepotin Tuhan ya. Nah, kemudian mereka masuk SMP, dapat SMP negeri yang sama. Ya kebetulan kok ya mereka satu kelas lagi. Pembuliannya terus terjadi. Suatu hari dipukul akhirnya. Jadi selain diledek-ledek, dikatain, dikucilkan, gak ditemenin, kali ini dipukul. Ketika dipukul, lebam, karena dikeroyok 9 kan. Dia melapor kepada guru BK dan wali kelas. Guru BK dan wali kelas manggil anak-anak yang dilaporkan dari keterangan si korban. Tapi ngomongnya adalah dinasehatin. Nasehat salah gak sih? Enggak, tapi gak boleh pertama. Karena kalau dinasehatin awal, ini kasusnya gak akan ada efek jera. Anak ini belum menyadari kesalahannya. Nah, lalu dipanggil lah. Betul kalian mukul, ngaku. Nah, singkat cerita udah nih, baliklah nih 9 ke dalam kelas. Ketemulah sama anak korban kan ya. Pas lewat ngadu tukang ngadu. Awas ngadu-ngadu lagi. Artinya apa? Nggak berhenti kan? Hanya dia lebih rapi biar nggak ketahuan gurunya. Nah, lalu dibilangin, lu ngadu juga nggak percuma, kita nggak diapa-apain, kita cuma dinasehatin. Nah, berarti nih kalau sekolah membuat pola nasehatin aja, itu nggak bisa juga, karena bagaimanapun yang salah
ya tetap bisa diberikan sanksi. Kesalahan dia tetap bisa dijadikan pembelajaran agar dia berubah. Jadi itu harusnya bisa jadi pembelajaran, tapi tidak dilakukan. Mungkin banyak sekolah seperti itu juga. Nah, akhirnya pas udah ngadu-ngadu tambah dapat tekanan nih. Nah, satu hari ada pelajaran prakarya. Prakaryanya harus kelompok karena pakai uang, harus ada yang dibeli-beli. Jadi gurunya bikin kelompok. Ternyata semua kelompok diancam, nggak boleh ngambil anak ini jadi kelompoknya. Jadi anak ini alhasil nggak ada yang mau jadi kelompok dia. Jadi kan dia sendirian. Gurunya kebetulan juga tidak menolong. Kan harusnya gurunya aja yang memutuskan membagi kelompok. Jadi kelompok yang menerima dia kan tidak berani menentang juga. Yang suka bully dia nggak berani menentang juga karena gurunya yang bikin kan. Kali ini tidak. Setelah jadi, ini udah pasti paling jelek ya. Pertama, dia bukan orang kaya, duit pasti dia nggak punya. Bikin itu butuh biaya, kan jadi terbatas. Yang kedua, semua dibikin rame-rame. Ini dibikin sendirian kan? Ketika itu udah jadi, paling jelek, dikumpulin juga. Sebenarnya kalau kita ngelihat usahanya dia walaupun sendiri, sebenarnya bagus ya. Tapi si gurunya tidak menghargai. Jadi gurunya bilang, ini yang paling jelek di depan kelas. Ini tidak layak masuk gudang prakarya. Jadi sebaiknya dibuang aja. Anak ini terluka. Dia itu sebenarnya pemicunya itu, tapi sebenarnya lukanya dia itu sudah panjang, udah lama. Dia sudah ngalami stres. Stresnya dia ini sudah panjang karena menurut kepala sekolah dalam satu frame di TV dengan saya, dia bilang, kepala sekolahnya, anak ini suka cari perhatian. Emang gimana cari perhatiannya? Dia suka merasa melihat makhluk halus. Jadi dia merasa ngelihat setan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dalam ilmu psikologi itu artinya anak ini sedang mengalami depresi. Anak-anak yang mengalami depresi pada tingkat yang berat itu dia seolah-olah melihat makhluk-makhluk halus. Tapi karena tidak dipahami secara psikologi, si guru menganggap dia sebagai mencari perhatian. Singkat cerita, sejak dirusak itu prakarya, dia punya rasa dendam. Dia dendam dan ingin membakar gudang prakarya. Sebenarnya yang berbuat jahat sama dia istilahnya tuh banyak, tapi dia akhirnya memilih untuk membalas dengan cara apa? Membakar gudang prakarya, sehingga karya-karya teman yang bagus juga akan ikut terbakar. Yang kedua, dia tidak ingin membakar sekolah, tapi hanya gudang prakarya. Nah, untuk membakar dia pikir butuh dilempar dari luar. Kalau ngelempar api dari luar kan nggak mungkin. Akhirnya dia bikin bom molotov. Bom molotovnya dibikin itu 3 buah dengan biaya minim yang dia miliki 15.000 jadi 3. Itu luar biasa loh. Dia bikin bom molotov berdasarkan YouTube. Guru IPA-nya aja belum tentu bisa bikin bom molotov loh. Tapi dia bisa. Berarti ini anak punya kelebihan nggak menurut kalian? Punya. Orang yang mengalami kekerasan terus menerus dan mengalami masalah mental, itu hal positif dirinya jadi nggak berkembang. Tapi dalam situasi tertentu dia memikirkan bagaimana cara membalas dendam. Kan ini jadi bukan hal yang positif kan sebenarnya, karena niatnya membalas dendam. Tapi mungkin sebagai sesama anak SMP kalian memahami perasaan dia ya. Setelah jadi 3, karena cuma 3, dia pikir kalau gagal lemparannya bahaya nih, karena cuma punya 3. Maka dia buatlah setiap jam 2 pagi dia datang ke tempat sekolahan itu, di titik dimana dia mau dia lempar. Terus dia akan udah cari batu dulu yang beratnya sama dengan si bom molotov. Jadi dia belajar arah angin, dia belajar kecepatan. Begitu dia lempar, kletak, wah gagal. Dia lempar lagi,
Sampai setelah itu dia yakin bom molotovnya akan tepat sasaran. Setelah latihan, kira-kira ini usahanya luar biasa nggak sih si anak ini? Banyak hal positif sama dirinya, hanya jadi negatif kan? Energi yang muncul adalah energi negatif karena rasa sakit, karena dia punya masalah mental. Setelah dilempar, 3, terbakarlah gudang prakarya itu, tapi judul media membakar sekolah. Emang sih gudang prakarya ada di sekolahan, tapi kan dia sebenarnya nggak bakar sekolahan sebenarnya. Dia membakar gudang prakarya, tapi kan orang belum tahu nih. Nah, dilempar, kemudian dia ditangkap oleh kepolisian, dilaporkan oleh pihak sekolah. Lalu dia polisi salah lagi menangani. Anak umur 13 tahun, masih kelas 7. Lalu muncul di konferensi persnya polisi. Ini memang teroris. Ini kan anak umur 13 yang sebenarnya sedang tersakiti. Di situ mukanya ditutup, jadi cuma kelihatan mata. Lalu di samping anak ini ada polisi dengan senjata laras panjang. Seolah-olah ini penjahat besar. Padahal anak ini tuh ya tadi cuma bikin 3 bom molotov, dan dia melakukan itu semua karena dia memiliki luka batin, ya kan? Nah, maka terjadilah berita itu, masih bisa di searching ya sekarang. Nah, ini yang kemudian kita sekarang gini, dari cerita itu apa yang bisa kamu ambil? Sama dia juga sama-sama cowok, menurut saya juga dari kedua belah pihak itu, dari antara guru dan para murid yang lainnya yang ngebully sama siswa yang ngebakar gudang prakarya itu dua-duanya sama-sama salah. Karena yang tadi kata Zanet bilang, itu dendam itu sama aja kayak masuk ke kategori dalam kategori bully, dan dari dendam yang dibuat sama anak itu juga bisa kena imbas ke murid-murid yang lain yang sebenarnya mencelakakan orang lain yang sebenarnya juga punya niat baik ke sekolah buat belajar, tapi karena ada kejadian seperti itu jadinya sekolahnya jadi ya nggak bisa dipakai karena dipakai buat tempat TKP dari polisi yang nangkep dia buat diselidikin. Oke, keren ya. Jadi kalau kamu umurnya berapa? 13 juga. Kira-kira kalau umur 13 kamu terus ngalamin bully, yang kamu mau lakukan apa? Yang pertama ya kalau dendam kayak anak tadi sih gak mungkin, cuma kita ya ngelakuin kebalasan, membalas dengan hal-hal yang baik. Contohnya kayak kalau kita dibully tapi dia juga lagi kesusahan, mungkin kita bisa bantu, kita lagi apain supaya dia juga punya efek jera kalau misalkan bully itu nggak baik buat orang lain. Oke, jadi kalau kira-kira kalau kelak kamu melihat ada anak nih di sekolah ini, misalnya temanmu atau di mana lah di tempat kau bermain dibully, apa yang kira-kira kamu akan lakukan gitu ya, untuk kalau anak itu? Di sekolah mungkin yang pasti nomor 1 itu lapor ke guru dan sambil membantu ngeperingatin anak itu juga buat stop bully, karena ya sebagai kita tahu bully itu merupakan hal yang benar-benar gak wajar dan itu bisa bikin hati seseorang itu tersakiti banget. Oke, pernah nggak ngelihat orang dibully? Sama ini sih belum pernah. Belum pernah. Kamu sendiri pernah dibully nggak? Pernah sempat. Waktu SD? Waktu kelas 7. Oh, itu kelas 7. Tapi bagaimana cara kamu mengatasinya tuh? Ya, saya diamin aja. Ya, yang saya bilang tadi ngelakuin hal-hal yang positif. Ya. Oke, tapi kalau kamu nggak pernah jadi pembuli kan ya? Kalau kadang sih kalau suka bercanda sama kakak sendiri di rumah. Oke. Ya, terima kasih banyak Ben ya. Oke. Atau mengalami sebuah ketakutan yang besar. Jika kita ingin membantu anak tersebut untuk menjadi lebih nyaman, lebih merasa aman, kita bisa melakukan apa? Ada hal sebenarnya enggak, atau dia nggak sadar, dia pikir ngebanding-bandingin itu akan memicu kita semangat. Yang ada adalah kita merasa tersakiti misalnya. Atau misalnya orang tua nganggap hukuman itu adalah cara mendisiplinkan.
Padahal ada pengasuhan positif yang anak punya efek jera tapi tidak perlu dilakukan kekerasan. Nah, ini yang pertama dulu adalah orang tua diberi kesadaran yang sama bagaimana mengasuh secara positif. Yang kedua, guru. Guru itu di sekolah, sekarang Kemendikbudristek ini sedang menggaungkan pelatihan-pelatihan guru tentang disiplin positif. Disiplin positif itu ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan sehingga anak tuh bisa nyadari kesalahan, kemudian tidak akan mengulang, punya efek jera, lalu tidak dilakukan kekerasan. Dan itu ada prinsip yang salah satunya adalah anak ini harus percaya dulu nih sama misalnya guru yang nangani. Jadi dia berani cerita banyak nih si korban, kalau dia percaya bahwa dia aman, kan gitu. Misalnya begini, kita dibully, terus ada ruang pengaduan. Lah, waktu kita masuk ruang pengaduan, lihat nggak tuh para pembuli kan ngelihat ya, dia ngadu, gitu kan? Bahaya kan? Maka sebaiknya ada bentuk pengaduan yang online. Misalnya pakai barcode dipasang. Jadi kamu bisa scan barcode itu pas di rumah, di kamar kamu nyaman, kamu nulis siapa yang kamu adukan, kronologi peristiwanya gimana, ya apa yang kamu harapkan dari penanganan terhadap pelaku. Nah, itu bisa dibuat. Jadi guru atau sekolah juga harus menciptakan iklim itu. Lalu yang ketiga baru anak-anak. Anak ini kan orang tua tuh role model bagi anak-anak ya. Jadi kalau orang tua menangani dengan yang positif pengasuhannya, sekolah melakukan disiplin positif, sebenarnya anak-anak akan berperilaku positif. Nah, kalau berperilaku positif maka tadi ketika ada kasus-kasus tadi, sekolah harus punya tim yang namanya PPK. Jadi tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Tim ini bisa menerima pengaduan, misalnya tadi pakai barcode, tapi si pengadu harus dirahasiakan identitasnya. Jadi kalau si pengadu bilang saya tidak mau disebutkan sampai kasus ini selesai pun si pengadu sebaiknya tidak tahu bahwa saya ngadu. Bisa nggak nanganin? Bisa. Konfirmasi saja sama yang diadukan. Kan ada data dari si pengadu. Kalau misalkan ada kasus seperti itu, si korban yaitu anaknya sendiri itu bisa melapor ke siapa? Oh, baik. Masih dilanjut. Dan ini ya mungkin korbannya masih jauh. Korbannya sama. Jadi berulang-ulang tapi sama. Iya. Ini cara penanggulangannya gimana ya? Punya keluarga gitu ya kan, prinsipnya gitu ya tadi. Jadi gini, kalau anak masih usia di bawah 18 memang secara hukum dia itu belum bisa melaporkan ke polisi karena memang secara hukum tuh dia harus diwakili oleh keluarganya. Tapi kalau keluarganya yang menjadi pelaku bagaimana? Kan nggak mungkin keluarga dia ngelaporin dirinya sendiri gitu. Maka kalau kasus-kasus seperti ini biasanya dalam berbagai kasus yang terjadi anak ini tuh lapor ke pihak yang lain, misalnya guru. Jadi untuk beberapa kasus nih gurunya ngelihat nih kok kayak ada masa terus dideketin. Akhirnya anak ini tuh membangun kepercayaan tadi kan antara guru dan anak tadi. Akhirnya si guru yang melapor. Nah gurunya tuh nggak ngelapor ke polisi, tapi ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari situ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini setelah mendapat keterangan juga dari anak korban langsung lapor polisi dan polisi memproses. Jadi kalau kita masih anak-anak gimana? Ada nggak keluarga kita yang mungkin tante, om atau siapa yang bisa kita curhatin dan membantu? Kalau nggak bisa, maka bisa tadi yang paling gampang ke guru. Minta dengan guru anterin ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Misalnya kalau di Jakarta Timur ini ada di Pulau Gadung kantornya. Nanti mereka tuh punya paralegal, punya lawyer. Mereka bisa ngedampingin juga secara hukum. Tapi nanti secara psikis pun dipulihkan korban-korban ini. Nah, jadi kalau kita kalau ada kasus-kasus yang dia korban dari keluarganya,
maka segeralah cari bantuan ke orang yang mungkin bisa bantu kamu. Itu salah satunya ya pihak sekolah, itu yang paling aman. Tapi kalau misalnya pihak sekolah tidak berkenan untuk itu, sekarang juga bisa online laporannya. Jadi bisa ke KPAI, tapi bisa juga ke, kalau pemerintah daerah itu namanya Pusat Perlindungan Perempuan Anak, singkatnya Pusat PPA. Itu ada nomor kontaknya, bisa dibuka di website, bisa laporan juga secara online, tidak harus datang. Lalu nanti dia bisa home visit ke rumah, tapi dia akan cari waktu yang kamunya tuh nggak ada di situ. Atau kalau emang sudah dapat keterangan dari korban, maka si korban ini udah dapat semua, misalnya dia korban kekerasan itu pukulan sekalipun ya lebam-lebam, biasanya akan dilaporkan segera ke polisi, polisi akan visum, proses hukum bisa dilakukan, begitu. Karena anak-anak korban kekerasan keluarganya banyak. Kasus terakhir bahkan 4 anak dibunuh ayahnya sendiri ya. Itu kan tetangga-tetangga kan tahu nih anak suka dipukulin, harusnya dilaporin minimal ke Pak RT. Pak RT nggak bisa berbuat ke Pak RW. Nanti Pak RW kalau emang udah nggak bisa dibilang ini orang tuanya, anaknya terus jadi korban, jangan saya nunggu anaknya mati kan. Nah itu bisa lapor ke polisi gitu sebenarnya. Nah, ya oke, soal mau atau enggak gitu, karena kamu sebagai, misalnya kamu jadi korban, kamu anak-anak belum bisa kan secara hukum, tapi kamu bisa menggunakan pihak lain untuk membantu. Berikutnya anak dikeluarkan gitu ya, misalnya dia perundungan atau pembulian atau dia melakukan kekerasan fisik terus dikeluarin, padahal dia ngelakuin itu tuh dia pasti punya masalah psikologi kan. Mungkin dia juga korban kekerasan di rumah, lalu dia melampiaskan kepada teman sebaya yang lebih lemah dari dirinya. Lalu nih nggak pernah diobatin, tahu-tahu dikeluarin. Ini di rumah aja dia pasti udah dipukulin, kayak tadi pertanyaan. Ya ada juga ya, udah ngelakuin kekerasan, gurunya manggil. Nah, itu saya pernah waktu saya jadi kepala sekolah. Ini guru saya nggak tahu atau kurang ngedata. Ini anak pelaku, dia itu suka ngomong kasar, maksudnya apa ya, ngomong tidak pantas gitulah ya. Jadi kata-kata itu sampai sekolah kelas itu akhirnya bikin aturan. Jadi wali kelasnya kalau ada yang ngomong kayak gitu dia didenda 5.000. Ini anak tunggal, orang kaya, 5.000 tuh kecil bagi dia. Jadi pas dia ngomong, kata bendaharanya atau ketua kelas, bayar ke bendahara, kamu barusan ngomong melanggar kesepakatan kita. Nah dia ngasih uang ke bendahara, nih 50.000, berarti gua masih bisa ngomong 9 kali lagi gitu. Kan artinya nggak mengubah kan? Wah, kaget kan semuanya. Bagaimana? Akhirnya wali kelasnya putus asa, manggil orang tuanya. Ternyata anak itu dia ngeluarin itu adalah bentuk healing atas kemarahan yang dia alami. Karena dia ngalami kekerasan. Nah, pas dipanggil, ini makanya harus ngecek dulu, anaknya harus ditanya dulu secara lengkap. Karena kalau ternyata dia korban kekerasan, orang tuanya begitu dilaporin, orang tuanya kan menghajar anak ini. Jadi nih datang nih orang tuanya, nggak taunya bapaknya itu jago bela diri. Nih anak laki-laki loh anaknya ya. Nih kan datang nih, dipanggil orang tua karena ini bapak. Begitu dapat penjelasan, anak ini apa? Bapaknya berdiri, anaknya duduk di sampingnya itu ditendang, anak itu kelempar sampai kebentur tembok. Walau kita mencoba menghentikan kan bukan berarti dia nggak dipukulin pas nyampe rumah kan. Jadi saat itu ya saya akhirnya mengambil keputusan untuk
bilang, Bapak saya laporkan ke polisi. Oke ya, demikian video ini ya. Jadi asik memang kalau ngomong sama anak-anak ya. Anak-anak SMP dan juga pengurus OSIS gitu ya. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Oke.